Hai, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu ide yang saya anggap konyol, yaitu ide membuktikan adanya Tuhan. Ide membuktikan adanya Tuhan itu adalah ide yang konyol. Ide yang konyol menurut metodologi sains. Kenapa? Ini dia. Tuhan itu didefinisikan sebagai atau dipahami sebagai sesuatu yang absolut. Ab itu tidak, solut tidak punya solusi. Tidak punya reasoning. Sekarang kita mau mengatakan Tuhan itu ada sebabnya dia ada di situ. Tuhan ada karena ada sebabnya. Padahal kita mengatakan bahwa Tuhan itu absolut, tidak ada sebabnya. Itu kalau Anda tahu pada video sebelumnya, video yang lalu, episode MS 2024 nomor 2. Itu kita bahas mengenai kebenaran yang absolut. Walaupun Tuhan tidak bisa dibuktikan, tetapi kita tidak harus percaya kepada Tuhan dengan iman. Dengan iman tanda kutip, sebab kata iman ini sudah dipersepsikan lain cerita itu. Sekarang itu dipersepsikan bahwa iman itu harus dengan batin, ya, dengan kepercayaan batin, ya, tidak perlu berpikir jauh-jauh, tanpa perlu proses metodologi ilmiah. Itu kata iman yang sekarang dimengerti. Tapi saya nggak suka seperti itu. Saya semuanya harus ilmiah. Kalau nggak ilmiah, gini aja lah. Ilmu yang kita ada sekarang ini, metode ilmiah yang sekarang ini telah membawa kita ke dalam suatu kemakmuran. Ya, kita bisa bikin mobil, kita naik mobil, ya, kita bisa telepon pakai HP. Zaman dulu dari zaman batu sampai sekarang itu perubahannya besar sekali. Itu karena metode ilmiah yang kita peroleh. Jadi mempercayai Tuhan, kalau kita mau tahu Tuhan yang real atau yang benar, maksud saya, kita harus melalui proses metodologi sains. Kalau enggak ya cuman menghayal aja kayak orang habis ngisep ganja terus berhayal macam-macam gitu. Nah, itu dia. Tuhan itu seperti apa? Atau analoginya apa sih kalau mempercayai Tuhan itu? Seperti mempercayai apa? Tahu nggak? Seperti mempercayai elektron. Atau seperti mempercayai bahwa garis lurus adalah garis yang terpendek menghubungkan dua titik. Itulah kepercayaan menurut, paling nggak menurut saya, menurut modern, sains modern. Bukan menurut khayalan manusia. Karena video ini melibatkan metodologi sains yang dibicarakan di episode MS 2024 nomor 2, ada baiknya Anda menonton video itu kembali untuk bisa mengerti apa yang dibicarakan pada video ini. Video yang sebelumnya itu tadi, itu bagaimana mencari dan mengenali kebenaran-kebenaran yang hakiki. Jadi itu akan memudahkan Anda memahami video yang sekarang ini. Dan bagi yang belum subscribe, kalau Anda mau mendukung atau mensupport channel kami, tolong subscribe, kasih komentar, beri thumbs up, atau klik tanda notification. Kita akan, untuk video ini kita akan menggunakan cuplikan-cuplikan beberapa video untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan orang yang masih cetek di dalam ilmu logikanya, atau setidaknya dalam metodologi sainsnya, tapi sok tahu gitu. Sok tahu dia ingin berlagak saintifik, tapi padahal tidak.
banyak yang dilanggar aturan-aturan sains itu. Semua link untuk video-video yang saya pakai nanti ada pada deskripsi. Kalau Anda mau nonton sepenuhnya silahkan. Oke, kita mulai dengan video pertama. Saya ambil cuplikannya. Bayangkan ada dua orang dengan sikap berbeda. Satu beriman pada Tuhan, satu lagi enggak. Nah, kalau misalnya ternyata Tuhan itu nggak ada, neraka itu nggak ada, ya udah gitu. Baik yang beriman ataupun yang nggak beriman, gak rugi apa-apa gitu. Nggak ada yang masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Tapi kalau ternyata Tuhan ada, surga neraka ada, mampuslah itu yang nggak beriman bakal kekal di neraka, dan yang beriman beruntung masuk surga. Nah, argumen ini populer banget. Aku juga sering dikasih komentar kayak gitu sama netizen ya. Pokoknya sering disodorin netizen ke aku ketika aku lagi bahas konten-konten yang topiknya agama atau ketuhanan. Juga sebenarnya dalam perjalanan manusia berbudaya dan beragama ya, kita udah develop beragam argumen untuk membuktikan Tuhan itu ada atau membuktikan Tuhan itu nggak ada. Perlu aku tekankan dulu, keberadaan Tuhan maupun ketiadaan Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, sekaligus nggak bisa dibuktikan salah gitu, atau nggak bisa difalsifikasi. Jadi argumen-argumen ini bentuknya bukan bukti ya cuma argumen aja. Orang ini mengatakan bahwa adanya Tuhan tidak bisa dibuktikan. Dan ketidakadanya Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan. Menarik itu. Kalau adanya Tuhan tidak bisa dibuktikan, dan ketiadaan Tuhan tidak juga bisa dibuktikan, apa jadinya? Artinya apa? Tuhan itu tidak menarik lagi. Nah, orang nggak bisa dibuktikan adanya, tidak bisa dibuktikan ketidakadaannya. Nggak ada kaitannya sama hidup kita, buat apa dipikirin? Tapi kok masih diomongin gitu loh. Susah juga nih orang. Begini ya, Tuhan memang seharusnya tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Tuhan itu didefinisikan atau dimengerti sebagai sesuatu yang absolut. Apa itu tidak? Absolut itu solusi, tidak ada solusinya. You cannot prove the existence of God. Any project try to prove the existence of God is a silly project. It's silly, stupid. I'll show you. Katanya Tuhan itu absolut. Apa itu tidak? Absolut itu solusi atau uraian, tidak bisa diuraikan. Tidak ada tidak ada penyebabnya. Itu adalah premis. Nanti kita lihat videonya yang konyol itu tadi. Berikutnya. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang paling dasar. Jadi kalau kita memberi dasar pada sesuatu yang sudah dasar, artinya kita mengatakan bahwa yang dasar tadi itu bukan dasar lagi. Jadi undoing the definition. I'm doing the understanding that God is an absolute. Jadi pada saat kita memberikan premis, dia berarti Tuhan tidak lagi absolut. Itu letak konyolnya. Oke, kita lanjutkan videonya. Kalau aku mau bagi-bagi jenis argumennya nih, pertama aku mau bahas argumen kosmologis ya. Sederhananya kosmologi itu tentang awal semesta gitu, tentang awal semesta ini ada gitu. Nah, ini juga jenis argumen yang sering disodorin di komen buat aku nih. Argumennya gini, yang umumnya gini ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya. Lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah, ini dia. Dia bilang premis adalah segala sesuatu itu ada penciptanya. Itu premis dia. Dan premis ini menjadi dasar daripada adanya Tuhan. Loh, Tuhan itu sudah dasar. Kok dikasih dasarnya lagi? Itu bukan dasar lagi. You are undoing the definition of God atau pemahaman mengenai Tuhan yang absolut.
Tuhan jadi tidak absolut gitu loh. Aku nggak ngerti ya. Suatu premis, kemudian premis itu diberi premis lagi. Ya konyol itu namanya. Jadi orang yang paham mengenai metodologi sains itu akan menganggap hal ini sangat konyol banget gitu. Bagi orang yang paham dengan metodologi sains itu akan kasih komentar, pangsai lu ya. Itu kata Hokian, istilah-istilah itu istilah-istilah apa namanya cindo-cindo itu yang ada di Medan atau di Glodok gitu bilang, pangsai lu katanya gitu. Pergi berak lu katanya. Kenapa? Ya konyol aja gitu. Tapi anyway, mari kita gini aja lah ya. Kita entertain dia. Artinya ya kita coba untuk ikuti dia, cara berpikir dia ya. Oke, kita mulai aja. Premisnya adalah kalau ada sesuatu termasuk Tuhan, tentu ada pembuatnya. Oke. Misalnya saja alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan ada lagi yang menciptakan. Oke. No problem. Nah, yang pertama kita sebut lagi A, diciptakan oleh B. A ini bukan lagi Tuhan. B yang Tuhan. A bukan Tuhan. Seandainya B diciptakan oleh C, maka C yang Tuhan. B bukan Tuhan. Dan kalau C ini bukan diciptakan lagi oleh D, maka D ini yang Tuhan. C bukan. Dan seterusnya. Terus saja sampai tak terhingga. Capek deh lu. Kalau katakanlah itu rentetannya sudah 1.000.000 kali, ya, saya akan tetap mengatakan the ultimate creator, ya, kreator, pencipta yang paling akhir itu, itulah Tuhan. Atasnya yang selebihnya tidak. Oke, saya kasih jalan lain. Kalau dia itu supaya dia puas lah itu orang. Bagaimana kalau itu berbentuk siklus? Tidak ada ujungnya. Saya tanya, emangnya lu siapa? Apa yang telah lu ciptakan? Tai juga enggak. Lu enggak ya kan, tai itu kita makan, kita berak. Kita tidak menciptakan tai. Apa yang kita ciptakan gitu loh. Jadi kalau katakanlah begini ya, kalau kita membentuk siklus, berarti kita pernah menciptakan sesuatu lah yang sifatnya dalam kaitannya ada kaitannya dengan Tuhan. Jadi kita part of the bagian daripada Tuhan-Tuhan itu. Tapi kita menciptakan apa? Tai juga nggak kita ciptakan. Kita makan kita jadi tai gitu. Itu yang disebut saya bilang akhirnya apa? Kalau orang-orang Hokian itu yang di mana di Glodok sama di Medan bilang pangsai lu ya sai. Oke. Jadi begini, alam semesta itu ada 3 kemungkinan kejadiannya. 1, ada penciptanya. Yang kedua, alam itu membentuk dirinya sendiri. Dia adalah penciptanya sendiri. Dia adalah sang creator daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, nothing create. Jadi ketiadaan menciptakan alam semesta ini. Saya akan mencoba menyingkirkan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 agak susah untuk disingkirkan, atau kalau Anda bisa menyingkirkan nomor 1 nggak apa-apa. Tapi saya sulit. Bukan sulit, saya tidak bisa. Kalau Anda bisa, silahkan. Porsche, come on, sit. Dia agak bosen barangkali. Oke, anyway, yang kedua, it create itself. Alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Oh, itu saya senang sekali. Kenapa? Kalau saya punya emas batangan, saya masukkan ke dalam box saya, itu besok lusanya udah jadi banyak. Karena apa? Emas itu menciptakan dirinya sendiri, dia bertambah banyak. Kenyataannya enggak. Buat apa saya percaya bahwa universe ini atau alam semesta ini menciptakan dirinya, ya? Kalau bukan itu realitanya. Saya kepengennya sih begitu. Tiba-tiba saya jadi 2 gitu. Enak kan begitu?
atau emas saya jadi dua, jadi banyak, bisa memperbanyak diri sendiri. Itu bukan realita. Artinya kita tidak melihat hal itu. Kalau ketiadaan menciptakan sesuatu, oh saya juga senang. Saya nggak punya duit, tiba-tiba ada duit di kantong saya. Itu juga tidak terjadi. Selama hal itu tidak terjadi, maka saya katakan bahwa itu asumsi yang tidak valid. Alternatif 2 dan 3 itu tidak valid. Buang, pung, pung, dah. Jadi tinggal satu, yaitu apa? Ada yang menciptakannya. Begitulah caranya kita membuktikan adanya Tuhan. Bukan kita membuktikan adanya Tuhan, tetapi kita menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Membuktikan adanya Tuhan itu konyol. Karena apa? Kita memberikan asumsi, premis tentang keberadaan Tuhan. Nah itu konyol. Absolut kok dikasih dasar, kok dikasih dasar lagi. Konyol itu. Dan itu banyak sekali orang yang salah. Dia sok rasional, ya, tapi tidak mengerti metodologi. Ada yang menarik, bahwa ternyata di Quran itu mengusulkan hal yang sama. Rupanya orang-orang ustadz-ustadz itu tidak baca Quran atau apa yang saya nggak ngerti. Ya. Ada contohnya di Quran. Itu ada di surat 52, ya, ayat 35. Atau mereka tercipta oleh ketiadaan, atau mereka menciptakan dirinya sendiri. Itu dari Quran. Aku nggak ngerti kenapa para ustadz tidak baca itu apa gimana. Kami, maksudnya kami itu Tuhan ya. Kami yang menciptakan, atau ketiadaan menciptakan alam semesta ini, atau dirinya sendiri, atau alam semesta itu menciptakan dirinya sendiri. Itu ada di Quran. Kenapa teknik itu nggak dipakai? Itu udah ada kok. Ustadz-ustadz itu kadang-kadang aneh juga gitu. Ada di Quran nggak dipakai. Oke, anyway, ya, ada satu hal yang saya mau sitir dari Quran. Itu pada ayat 23 surat nomor 51. Ya, ada surat 51 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya ini adalah kebenaran yang nyata, yang bisa kalian diskusikan secara logis. Ini terjemahan saya sendiri. Kalau Anda baca di terjemahan Departemen Agama, terjemahan Bahasa Indonesia itu agak sedikit apa ini ngomong apa sih gitu, nggak ngerti gitu. Akhirnya saya coba cari untuk melihat kata per kata. Di situ ada kata tantikuna. Tantikuna. Tantikuna ini mempunyai asal kata yang sama dengan mantik, yang artinya logika. Mantik itu logika atau ilmu logika. Ya, mantik. Kalau Anda tanya sama orang-orang pesantren itu tahu ilmu mantik itu ilmu logika. Oh mereka orang-orang, oh by the way, orang-orang Madura itu jago debat itu karena mereka sejak kecil itu diajarin ilmu mantik. Oh jago-jago mereka dalam diskusi, dalam debat. Cuman ya kadang-kadang mereka menggunakan namanya falasi. Jurus falasi itu mereka kadang-kadang suka licik gitu. Anyway, tapi mereka jago. Jadi Quran itu menekankan percakapan-percakapan diskusi itu dengan logika. Itu sebabnya channel ini akan selalu membawa pendengarnya ke alam logika. Kita akan mencoba selalu menggunakan logika dan metodologi sains. Ya, itu setengahnya kita cobalah. Minimal Quran agree dengan saya gitu, atau saya agree sama Quran. Pokoknya kita satu jalan lah gitu ya. Makanya kalau saya sering meng-quote atau menyitir Quran, karena banyak hal yang sejalan dengan pikiran saya. By the way, tentang terjemahan surat 51 ayat 23 tadi itu, untuk bahasa Indonesianya nuansa logisnya itu hilang. Nuansanya hilang sama sekali. Jadi nuansa logika itu harusnya ada. Tantikuna itu sama akar katanya dengan mantik, yaitu nun, ta, dan kaf. Kalau Anda mau baca yang agak sedikit mendekati
nuansanya masih ada itu, coba cari terjemahan Yusuf Ali. Itu dalam bahasa Inggris. Dia menerjemahkan dengan ya masih ada nuansa logikanya di situ. Kata logika itu masih ada baunya sedikit, aromanya masih ada. Intelligently, dia bilang itu. You can discuss intelligently. Itu yang diterjemahkan dalam Quran Yusuf Ali. Oke, kalau Anda menyukai diskusi yang pakai logika dan metodologi sains mengenai kebenaran, agama, sorga, neraka, dan hal-hal semacam itu, subscribe channel kami. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jais Muskila Al-Jawi mengundurkan diri. Bye-bye.